Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Belisa Balokurnia dengan nomor NIM 2061933. Di sini izinkan saya mempresentasikan sebuah materi fisika terpadat dengan judul ikatan kristal. Kita akan bahas apa itu ikatan kristal. Ada beberapa jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama ada ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan van der Waals atau gas mulia. Yang sering kita dengar itu adalah ikatan gas mulia. Yang pertama ada ikatan ionik. Apa itu ikatan ionik? Ikatan ionik adalah ikatan yang dibentuk oleh ion terjadi karena gaya tarik elektrostatik atau Coulomb antara ion positif dan ion negatif. Dan ikatan ionik dapat terbentuk antar atom yang memiliki energi ionisasi rendah sehingga mudah terjadi pelepasan elektronnya. Jadi dia sukar melepas terhadap elektronnya. Ada beberapa ciri-ciri ikatan ion ya. Yang pertama, dia terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Jadi dia dibentuk antara unsur logam dan non-logam. Jadi tidak logam saja ataupun tidak non-logam saja. Yang kedua, terbentuk antara unsur dengan energi ionisasi. Jadi suatu unsur itu dia memiliki ionisasi ya, agar dia bisa terbentuk sebuah ikatan ion ya pasti ya. Kecil ya, jadi dia terbentuk unsur dengan energi ionisasi kecil dan unsur dengan afinitas elektron yang besar. Yang ketiga, terdapat perbedaan keelektronegatifan yang besar. Jadi dia ada banyak ya perbedaan terhadap keelektronegatifannya. Beberapa ada gambar contoh ikatan ion ya, yang itu kita bisa lihat ikatan ion ya, dan berbentuk ke gambar yang kedua. Yang di bawahnya lagi, setiap ion dikelilingi 8 tetangga terdekat. Nah, jadi kita bisa lihat ya perbandingannya bagaimana ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tabel dari ikatan ion. Ada LiF, kristal ya, ada NaCl ya, ada karbon ya. Banyak sekali kita bisa lihat ini beberapa jarak terpisahnya, ada energi kohesif atomiknya ya, ada jumlahnya, N itu jumlah ya, dan ada strukturnya. Ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu apa? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron-elektron. Jadi elektron-elektron itu dipakai secara bersamaan dari atom-atom yang bersangkutan. Dan ikatan kovalen juga disebut sebagai ikatan homopolar ya. Ikatan homopolar. Ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian sebuah elektron secara bersama-sama yang tadi sudah saya katakan bahwa dia dipakai secara bersama-sama oleh kedua atom yang berikatan satu sama lain. Jadi dia antara atom A dengan atom B ini memiliki elektron yang sama ya, berikatan ya. Oke, next. Ada karakteristik ikatan kovalen. Karakteristiknya apa aja? Yang pertama, memiliki energi ikat yang besar. Jadi dia punya energi ikat yang besar sehingga sangat keras dan tembus cahaya. Yang kedua, titik leleh tinggi. Titik lelehnya sangat tinggi. Yang ketiga, tidak larut dalam zat cair, biasa dan dalam hampir semua pelarut. Jadi dia tidak larut ya dalam zat cair. Dia tidak bisa larut di dalam air putih, baik itu air apa, baik itu campuran air apapun ya. Jadi dia agak sukar untuk larut. Ada energi kohesif itu 16-12 elektron volt. Ada beberapa nih struktur ikatan kovalen. Kita bisa lihat gambarnya. Gambar yang pertama itu adalah struktur tetrahedral dari karbon. Yang kedua ada struktur kisi dari intan. Wow, sangat
Kan bener-bener wow, impossible kayaknya. Kayaknya bagus banget. Ini bener-bener kayak tersusun rapi ya kalau kita dilihat lebih dekat lagi struktur-struktur atom, struktur ikatan kovalen tersebut. Ya, kini bisa kita lihat gambarannya ya, diagramnya. Ada intan ya, ada ZNS, itu ada energi kohesifnya berapa, 6,32, jarak terdekatnya antara tetangganya adalah 0,235. Oke, next. Sorry. Yang terakhir ada ikatan van der Waals. Nah, ikatan van der Waals ini adalah gas inert, ada He, Ne, Ar, dan seterusnya, dapat membentuk kristal-kristal yang sederhana. Kristal tersebut berwarna transparan, bersifat isolator ya, berikatan lemah dan memiliki titik leleh yang sangat rendah. Atom-atom gas energi inner ya, jadi maksudnya atom-atom gas inner yang dari dalam itu memiliki orbital valensi yang terisi penuh elektron, sehingga elektron valensi tidak memungkinkan lagi untuk membentuk ikatan. Jadi dia ibaratnya tuh ya, ikatan gas mulia ini dia sendiri tidak bisa membentuk suatu ikatan lagi. Dia udah udah sontok gitu, bahasa kita tuh nggak bisa dibagi lagi. Dia sendiri, batasan dia gitu. Lalu atom-atom gas inert dapat mengalami distorsi yang sangat kecil pada distribusi elektronnya dalam orbitan kulit penuh yang berbentuk simetri bola. Meskipun dia kecil, tapi penyimpanan ini cukup mengubah atom-atom menjadi dipol listrik. Jadi dia walaupun dia kecil, tapi dia memiliki manfaat yang benar-benar luar biasa. Interaksi antara dipol inilah yang menghasilkan gaya tarik menarik, yang disebut gaya van der Waals. Jadi gaya van der Waals ini adalah gaya tarik menarik ya, yang terjadi antara interaksi antar dipol listrik tersebut. Oke, mencari ikatan energi van der Waals atau gas mulia. Ini contohnya ada energi interaksi, ini rumusnya ya, E V dW sama dengan minus A per R 6. Ada energi tolak menolak, jadi ada sehingga energi interaksi dalam ikatan van der Waals-nya jadi rumusnya E itu bisa dalam bentuk R yang minus A per R pangkat 6 ditambah B per R pangkat 12. Jadi ada persamaan tersebut dirumuskan lebih lanjut oleh Landmark-Jones dalam bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat besarannya ya, berapa ditentukan oleh sebuah eksperimen tersebut. Ada gaya ikat. Nah, gaya ikat ini contohnya yang pertama ada jenis ikatan ionik. Jadi asal ikatan gaya tarik menarik elektromagnetik antara ion positif dan ion negatif. Sifatnya keras, titik leburnya tinggi, larut dalam cairan ya. Ada kovalen, ini adalah patungan elektron. Jadi dia sifatnya sangat keras, tidak lebur tinggi, larutan dalam sedikit cairan, tidak tembus cahaya tampak. Logam, gaya tarik menarik elektrostatik antara ion positif dan dan awan si elektron. Dia sifatnya berkilau ya, menghantarkan kalor dan listrik dengan cukup baik ya. Ada van der Waals, ini gaya van der Waals akibat distribusi muatan yang tidak simetris. Lunak, sifatnya tidak lebur dan titik didihnya rendah, larut dalam cairan kovalen. Ada hidrogen, gaya tarik menarik elektromagnetik kuat antara hidrogen pada suatu molekul dengan atom N, O atau F. Ini lebih kuat dari ikatan van der Waals, titik lembut dan titik didih lebih tinggi dari ikatan van der Waals tersebut. Ada satu buah contoh soal ya. Mari kita bahas bersama-sama ya. Energi ionisasi atom Na sebesar 5,1 elektron volt dan afinitas elektron Cl 3,6 elektron volt. Molekul
NaCl berada pada jarak kesetimbangan 2,4 AU.